Tetapi apakah hanya anak saja yang bisa durhaka terhadap orang tuanya? Ataukah orang tua juga sebenarnya bisa mendurhakai anaknya sendiri? Itulah yang kali ini akan kita bahas. Salam Rahayu, kembali lagi dengan saya Dewi Suntari. Apa kabar Anda? Saya doakan semoga selalu sehat dan senantiasa diberikan kemudahan serta kelancaran dimanapun Anda berada. Sering kita mendengar bahwa durhaka itu dosa besar. Sering juga kita mendengar bahwa ridhonya Tuhan itu bergantung pada ridhonya orang tua, sebagaimana murkanya Tuhan juga bergantung pada murkanya orang tua. Tetapi apakah hanya anak saja yang bisa durhaka terhadap orang tuanya? Ataukah orang tua juga sebenarnya bisa mendurhakai anaknya sendiri? Itulah yang kali ini akan kita bahas. Jika dilihat dari pengertiannya sendiri, istilah durhaka dapat bermakna ingkar. Dapat juga bermakna tidak setia, menentang, melawan, atau memberontak. Karena durhaka dapat bermakna ingkar, maka sebenarnya orang tua pun bisa durhaka terhadap anak, manakala ia mengingkari kewajibannya sebagai orang tua. Inilah yang perlu menjadi pelajaran bagi kita, terutama bila kita sudah memiliki buah hati, agar jangan sampai mendurhakai anak sendiri. Lalu, perbuatan apa sajakah yang dapat dikatakan sebagai suatu bentuk kedurhakaan terhadap anak? Yang pertama adalah bila orang tua memberi nafkah untuk anaknya dari hasil kerja atau usaha yang haram, termasuk misalnya korupsi, merampok, mencuri, menjamret, membalak hutan, atau bahkan mendistribusikan narkoba. Kemudian yang kedua, juga adalah ingkar namanya bila orang tua tidak memberikan teladan yang baik bagi anak-anaknya. Apa-apa yang semestinya boleh dilakukan dan apa-apa yang semestinya tidak boleh dilakukan. Karena bagaimanapun, teladan atau contoh pertama yang dilihat seorang anak adalah orang tuanya. Sedangkan yang ketiga adalah termasuk perbuatan durhaka bila orang tua membiarkan atau bahkan merendahkan anaknya sendiri, termasuk berkata kasar kepada anak, apalagi sampai menghina dan merendahkan. Sebab hal ini merusak mental anak. Lantas, apa dampaknya bila kita ingkar dari kewajiban kita sebagai orang tua? Banyak dari kita tidak sadar bahwa anak yang durhaka kebanyakan berawal dari orang tua yang durhaka. Anak tidak patuh dan tidak bersikap baik terhadap orang tua karena sejak awal pun orang tua tidak bersikap baik terhadap anaknya. Jika situasinya semacam ini, maka akan sulit bagi kita untuk mempersalahkan si anak. Sebab sebelum anak ini durhaka pada orang tuanya, orang tua tersebut memang sudah durhaka pada anaknya. Perlu kita akui juga bahwa pada kenyataannya tidak semua orang tua itu sama. Di satu sisi, ada orang tua yang mati-matian memperjuangkan mendidik anaknya sedemikian rupa. Tetapi di sisi lain ada juga orang tua yang tega menelantarkan anaknya sendiri tanpa berpikir panjang. Dan di antara kedua sisi ini, masih ada berbagai macam orang tua dengan tabiatnya yang beraneka rupa. Yang mana tabiat ini juga akan perlu dipilah oleh sang anak, mana yang baik diteladani dan mana yang buruk dibuang jauh-jauh. Dalam posisi kita sebagai anak adalah kewajiban kita untuk berbakti, dan dalam posisi kita sebagai orang tua adalah kewajiban kita untuk mendidik buah hati. Jangan sampai timpang salah satu atau bahkan mendurhakai dua sisi. Kurang lebihnya demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga setidaknya dapat memberikan sedikit pencerahan bahwa tidak hanya ada satu sisi saja dari satu kata durhaka. Akhir kata saya ucapkan terima kasih banyak untuk Anda yang telah menyaksikan. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya dan salam Rahayu.